Shalom Aleichem Besem Hamasiyah. Salam sejahtera dalam nama Al-Masih. Berjumpa kembali dalam program acara Baba Nur Menjawab. Terima kasih untuk SMS yang sudah masuk, dan kali ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kitab suci. Selamat datang Baba. Kali ini kita akan membahas tentang kitab suci, Bah, karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk kepada kami, dan setelah kami pilih untuk session ini kita bicara tentang kitab suci ya, Bah. Yang pertama, ada pertanyaan datang dari saudara Iwan yang menanyakan kenapa kitab Injil ada beberapa versi. Dan mohon maaf, kami Muslim percaya bahwa Injil untuk Nabi Isa. Tapi apakah Injil yang sekarang masih sama pada zaman Nabi Isa? Maaf, apakah tidak ada tambahan oleh tangan-tangan manusia? Soalnya mengatakan benar harus ada keyakinan kuat. Maaf sekali. Ya jawabannya gampang sekali. Kalau dikatakan kenapa Injil ada beberapa versi? Semua kitab suci itu banyak versinya. Bukan hanya Injil. Anda salah kalau memahami bahwa Injil ada banyak versi. Ya betul, ada King James Version, NIV, New International Version, terjemahan baru. Tetapi ini juga berlaku untuk Weda, juga berlaku untuk Al-Quran. Al-Quran misalnya ada terjemahan Muhammad Asad, ya, terjemahan Marmaduke Pickthall, The Glorious Quran, terjemahan Maulvi Yusuf Ali, terjemahan Mahmud Yunus, terjemahan Departemen Agama 3 kali direvisi, terjemahan Bakhtiar Surin, terjemahan misalnya Quraish Shihab, terjemahan Ahasan, ada banyak terjemahan. Ya hanya disebut versi itu versi terjemahan, bukan versi teks asli. Bahkan kalau dikatakan apakah pertanyaan kedua tadi ya, Injil itu untuk Nabi Isa, itu perspektif Islam. Injil tidak pernah diturunkan pada Nabi Isa. Injil itu memang catatan-catatan dari saksi mata tentang karya Isa Al-Masih. Bukan Injil diturunkan kepada Isa Al-Masih, itu kan konsep Islam. Kita tidak bisa memahami agama orang dari konsep kita. Begitu juga sebaliknya. Tapi kalau dikatakan bahwa ini harus ada dasar yang kuat, dasarnya sangat kuat. Apa ada bukti-bukti bahwa Injil itu tidak berubah? Terlalu banyak buktinya. Ada lebih dari 5.000 manuskrip. 5.000 manuskrip. 5.000 manuskrip itu bukan sekedar Injil dalam terjemahan modern loh. Dalam teks yang lama dan kemudian tulisan tangan dari abad. Saya berikan contoh. Misalnya ini. Bahasa aslinya apa Injil itu, Pak? Injil bahasa aslinya bahasa Yunani. Tapi ini bukan Injil, tapi ini contoh teks-teks suci yang muncul dari naskah Laut Mati. Kebetulan saya tidak membawa papirus-papirusnya ya. Ini modelnya seperti ini, bahkan tulisan yang sudah sudah hampir rusak. Tapi di sini ada cara menulisnya secara modern. Ini usianya ribuan tahun. Contohnya seperti ini. Jadi kalau kita mau mengatakan misalnya teks Ibrani ini asli, ini ada pengukurnya. Teks Yunani ini asli, ini ada pengukurnya. Dan yang dimaksud dengan ada banyak versi itu kan versi terjemahan. Seperti misalnya ini terjemahan baru bahasa Indonesia. Tapi Anda bisa lihat, ini adalah teks aslinya. Seperti Quran juga ada teks Arabnya, ini juga ada teks aslinya, teks Yunani. Ya toh? Jadi terjaga, dan ini bahkan saya harus katakan ya, mungkin tidak ada literatur yang bukti-bukti naskahnya sebanyak Injil. Ada 5.000 lebih dari abad pertama, misalnya P46, itu dari tahun 85. Jaraknya dengan penulis itu hanya sekitar belasan tahun. Injil Yohanes yang ditulis oleh Yohanes, itu Yohanes meninggal tahun 96 di masa tuanya di Efesus. Naskahnya yang tertua ditemukan tahun 115 Masehi. Hanya berjarak di bawah 20 tahun. Dan ini banyak sekali jumlahnya yang seperti ini. Jadi, dan itu tersimpan di mana ya, Bah? Kalau misalnya P66, P75 itu tersimpan di Switzerland. Namanya di Bibliotheca Bodmeriana. Jadi masih bisa dikunjungi ya? Silakan dikunjungi, Anda tidak usah jauh-jauh ke sana, Anda klik saja di internet, Anda tulis di situ, misalnya www Early Bible Papyri, masih ada semuanya. Saya kira kita tidak bisa mengukur agama orang dari prapaham kita yang tidak terbukti secara ilmiah gitu loh kira-kira. Seperti itu. Pertanyaan tadi yang lanjutnya apa? Iya. Lalu yang kedua ini, Pak, masih ini dari saudara Sodikin. Maaf banyak bertanya.
apakah perbedaan isi dari Injil Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Lalu dari mana asal Injil Lama dan Injil Perjanjian Baru, Bah? Perjanjian Lama itu bukan Injil. Perjanjian Lama itu Taurat, kitab nabi-nabi, dan tulisan-tulisan suci yang lain. Nah, ini harus diketahui Nah, oleh ini kitab ini bukan kitabnya orang Kristen saja. Jadi ini menurut saya ini ajaib. Karena apa? Satu kitab kok bisa diwarisi oleh dua agama yang berbeda. dan itu sama ya semua, Bah? Ini buktinya. Ini salah satu buku ya. Yang ini isinya Bible lengkap, The Holy Bible lengkap. Satu yang disebut Perjanjian Lama kalau kita baca dari kanan ke kiri karena bahasa Ibrani itu seperti bahasa Arab ya, dari kanan ke kiri. Ini yang disebut kitab Taurat, kitab nabi-nabi dan tulisan-tulisan suci. Disingkat dalam bahasa Ibrani Tanak, singkatan dari Torah, Taurat, Nevim, nabi-nabi, Ketuvim, tulisan-tulisan. Ini mau diterbitkan orang Yahudi, misalnya terbitan Yahudi itu ini misalnya ya, ini terbitan Yahudi. Ini dikenal dengan Tanakh ya, The Torah Prophet Writing. Ini terbitan Yahudi. Terbitan Yahudi ini diawali juga dari kitab Kejadian awalnya ya, dengan ini terjemahan bahasa Inggris. Ini bukan Kristen. Ini yang punya kitab ini orang Yahudi yang tidak percaya Yesus ya toh. Tetapi kitabnya sama saya kira dengan kitab Kristen ya, Tauratnya diawali dari ini. Bereshit bara Elohim et hasamayim ve et saaret ve haaret hayyetah tohu wa pohu wa hosek alfedetehom berruah Elohim merah kefet alfin hamayim. Sama persis dengan kitab Kristen. Ini juga bunyinya. Bacaannya sama. Bereshit bara Elohim ini kitabnya Kristen. Diterbitkan oleh Trinitarian Bible Society di England. Ini terbitan Mesorah Publishing House, Yerusalem, New York. Ini Yahudi. Kitab yang sama diimani, dipakai dengan tafsiran yang berbeda di dua agama yang berbeda. Yang sudah berpisah 2000 tahun. Apakah ini bukan mujizat? Ini bukti-bukti naskahnya. Jangan hanya membaca Alkitab terjemahan, harus dibaca teks aslinya. Bahkan saya punya rujukan yang lebih tua. Ini adalah Taurat Samaria. Orang Samaria itu orang Yahudi yang ditolak pasca pembuangan dari Babel, kira-kira abad ke-5 sebelum Masehi. Dia punya Taurat namanya Taurat Samaria. Ini kitabnya Kejadian juga berbunyi Bereshit bara Elohim, hanya dia membaca dengan dialek yang berbeda. Ini kemudian penulis ini memberikan contoh, ini Sefer Bereshit, ini Taurat Samaria, Torah Somron, ini Taurat Yahudi. Yahudi dan Kristen pakai ini. Samaria pakai ini satunya. Bacaannya bisa beda, tapi huruf-hurufnya sama. Bereshit bara Elohim. Cara bacanya. Cara membacanya dialek yang berbeda ya, kayak bahasa Arab lah. Orang Mesir membaca jim jadi gim. Idza jaa nasrullah, idza gaa nasrullah. Hampir sama dengan itu. Dia tidak membaca Bereshit bara Elohim tapi Bereshit bara Elohim. Karena orang Yahudi Askenazim yang di timur, yang di barat membaca Elohim. Yang di timur membaca Elohim. Orang Samaria membaca Elohim, tetapi kitabnya sama. Nah, yang kedua yang namanya kitab Nevim, nabi-nabi kecil dan nabi-nabi awal dan nabi-nabi akhir. Dari nabi akhir itu dibagi lagi menjadi nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil. Karena tebal tipisnya kitab. Nah, nabi-nabi awal ya, nabi-nabi akhir semua ada di sini. Ini kitabnya Yahudi dan ini terjemahan Kristen ini. Maka di sini kitab Tanak, di atasnya Kitabul Muqaddas. Ini terjemahan Arab Ibrani. Kalau Anda bisa lihat ini banyak sekali bukti-bukti seperti ini. Kenapa iman Kristen itu sering dipertanyakan? Karena orang Kristen sendiri tidak bermutu. Itu jawaban yang jujur seharusnya, makanya imannya sering dipertanyakan, dia hanya berdoa tidak menjawab itu loh. Ini menjengkelkan, termasuk menjengkelkan bagi saya. Karena apa? Iman kita ini seharusnya bisa dipertanggungjawabkan secara akademis, secara ilmiah. Ini salah satu kitab yang diterbitkan di Lebanon. Jami'ah Antuniyah. Ini terjemahan interlinear, tarjamah baina sutur, kata demi kata. Misalnya, ya, di sini ada kata kitab Kejadian aja kita ambil misalnya. Bereshit, di bawahnya ditulis fil bada'i, pada mulanya, in the beginning. Bara kallaka Elohim Allah. Lalu diterjemahkan lengkap. Fil badi'i khalaqallahu samawati wal ard. Ini lengkap. Jadi kita bisa cek and recheck sekarang ini terlalu mudah. Anda bisa cari di Amazon aja ketemu, nggak usah jauh-jauh. Gitu loh kira-kira. Ini era internet, semua bisa dilacak via internet.
Jadi kenapa kok disebut perjanjian lama dan perjanjian baru? Ini harus kita terangkan dulu. Perjanjian lama itu kitab Taurat, kitabnya orang Yahudi dan Samaria dan Kristen, ya bagian dari Tanakh. Lalu kitab nabi-nabi, orang Samaria nggak percaya ini, hanya percaya Taurat. Orang Saduki nggak percaya nabi-nabi, hanya percaya Taurat, ya kan? Terus kemudian tulisan-tulisan suci, tulisan-tulisan Ketuvim yang diawali dari kitab Tehilim atau kitab Mazmur. Mazmurnya Yahudi, Mazmurnya Kristen ya sama. Jadi kalau untuk Nevim dan Ketuvim itu kitab yang dipakai 2 agama. Tapi Taurat kitab yang dipakai 3 agama. Dan saya tidak memasukkan Islam dalam hal ini. Karena apa? Islam memiliki pandangan pengakuan tentang Taurat, tapi bukan Taurat yang sekarang. Lalu mana Tauratnya? Itu harus dibuktikan. Nggak, artinya yang menganggap palsu harus membuktikan mana Taurat yang asli. Karena kita punya naskah ribuan tahun loh. Dead Sea Scroll itu kita memiliki naskah kitab Kejadian, kitab Keluaran dari tahun 200 sebelum Masehi. 2200 tahun yang lalu. Kitab nabi-nabi kita memiliki Dead Sea Scroll, Sefer Isaiah, Sefer Yesayahu. Itu kita memiliki naskah dari tahun 150 before Christ. Tidak ada satupun kitab suci yang memiliki sejarah ribuan tahun seperti Alkitab. Tapi anehnya kita orang Kristen tidak pernah bercerita tentang itu. Karena gereja terlalu banyak KKR, tidak pernah mikir. Ya kan? KKR itu juga penting, tapi tidak hanya itu. Iman itu kebenarannya menyangkut ortodoksi, kebenaran ajaran. Tapi juga kebenaran perilaku, ortopraksi, dan kebenaran penyembahan, ortolatria. Yang dipikirkan lewat KKR itu hanya yang terakhir ini. Khotbah-khotbah moral yang kedua, yang pertama tidak banyak dilakukan orang. Nah, kenapa disebut perjanjian lama? Karena orang Kristen percaya bahwa ada nubuat dari kitab Nabi Yeremia, dan Yeremia itu bagian dari kitab suci Tanakh ya, yang kita sebut perjanjian lama. Kenapa disebut perjanjian lama? Ini juga bukan orang Kristen yang kasih judul. Ini penggenapan dari nubuat nabi-nabi, khususnya Yeremia. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Tuhan akan mengadakan, ini pasal 31 ayat 31, Brit Hakadasa, perjanjian baru antara umat Israel dan umat Yehuda. Karena setelah zamannya Raja Daud, Israel terpecah menjadi 2, yaitu Yehuda dan Israel. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjian itu telah mereka ingkari. Jadi perjanjianku yang pertama, perjanjian yang lama, yaitu meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikian firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskan dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ini penggenapan dari nubuat Nabi Yeremia. Tuhan mengadakan perjanjian baru. Bagaimana penggenapan nubuat itu pada saat pencurahan Roh Kudus? Di mana Roh Kudus dicurahkan dan Roh Kudus dalam bentuk lidah-lidah api memasuki kepala para murid, karena itu merepresentasikan penulisan perjanjian baru dalam hati para murid yang akhirnya nanti dinaskahkan, yang menjadi naskah perjanjian baru dari Injil-Injil, surat-surat sampai kitab Wahyu. Jadi di sini konteksnya bukan Injil tertulis yang kemudian didiktikan oleh malaikat. Konsep seperti itu tidak pernah ada di dalam iman Kristen. Jadi kita tidak bisa memahami ajaran Kristen dari sudut pandang agama lain. Itulah maknanya perjanjian baru. Maka kitab-kitab yang berisi tentang penggenapan nubuat-nubuat Musa, kitab nabi-nabi, dan tulisan-tulisan suci yang lain itu ditulis yang kemudian jadi naskah perjanjian baru. Saya sudah katakan, naskah perjanjian baru ini pun antara penulisnya dengan kitab yang tertua yang ditemukan ada yang berjarak hanya 15 tahun. Jadi sebelum naskah kita ini berbentuk kodek ya, yaitu dalam bentuk kitab berjilid, itu sudah ada dalam bentuk apa? Papirus. Kita masih bisa lihat ini, papirus-papirus itu masih eksis sampai hari ini. Bahkan saya katakan tadi, lewat internet pun kita bisa cek kodenya di perpustakaan apa, nomor berapa, itu ada semua. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, sehingga kita tidak bisa terus terang saja melihat agama orang lain dari perspektif kita dan sebaliknya. Masih ada mungkin? Masih ada satu. Dari Saudara Ardan, ya kebetulan saya ada Injil Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan Injil Barnabas ini, Bah, yang dilarang dibaca sejak abad ke-5.
maka tidak dimasukkan dalam kanonisasi. Oh iya, kanonisasi itu dari tahun berapa hingga tahun berapa ya Mas? Oke, terima kasih. Jadi Injil Barnabas itu sebuah produk dari abad ke-16. Tapi kalau dikatakan dilarang sejak abad ke-5 itu salah itu. Jadi ceritanya begini, kesalahan itu begini. Ada beberapa naskah yang berjudul dengan nama Barnabas. Yang pertama Kisah Rasul Barnabas, itu dari abad ke-5. Yang menceritakan bahwa Barnabas itu meninggal di Pulau Siprus. Sampai sekarang di Siprus itu ada perangko yang gambarnya Barnabas. Saya punya perangkonya itu, perangko yang gambarnya Rasul Barnabas. Waktu Barnabas itu menurut hikayat ini ditemukan kuburannya di Siprus, ketika dia menginjil, di atas dadanya ditemukan Injil Matius. Matius, minta maaf. Tetapi oleh penerjemah Muslim, Abu Bakar Basmelah, menemukan Injil di atas dadanya Matiusnya dihilangkan. Ini tidak jujur, secara akademis tidak jujur. Kenapa nama Matius dihilangkan? Supaya ada kesan kalau Barnabas menulis Injil. Padahal Barnabas tidak menulis Injil. Yang kedua, naskah yang katanya abad ke-5 dilarang itu namanya Decretum Gelasianum. Jadi atau lebih tepat Decret Pseudo Gelasianum. Itu Paus Gelasius pada abad ke-6 bukan ke-5. Melarang buku-buku, bukan melarang untuk dibaca, tetapi dibedakan dengan buku yang kanonik. Di situ antara lain yang dalam daftar larangan itu ada kata-kata The Gospel of Barnabas. Ternyata The Gospel of Barnabas itu pausnya salah ucap, mestinya The Acts of Barnabas. Kisah Rasul Barnabas yang tadi saya katakan, mayatnya di Pulau Siprus itu. Sementara Injil Barnabas sendiri isinya nggak sama dengan yang didekritkan Paus Gelasius. Buktinya apa? Pertama, Injil Barnabas itu ditulis di dalam bahasa Itali. Ini saya katakan, semua Injil apabila itu berasal dari abad pertama, tidak mungkin ditulis di dalam bahasa Itali. Mengapa? Karena bahasa Itali belum ada pada zaman Yesus. Bahasa di zaman Yesus itu kalau nggak Ibrani, Aramaik, Yunani atau Latin. Ini contoh Injil Barnabas. Saya menunjukkan ini bukan untuk melukai hati umat Islam. Tapi saya hanya mengajak, marilah kita dialog yang jujur. Ini saya tunjukkan ada 2 buku yang namanya Injil Barnabas. Satu ini buku, ini saya pinjam dari perpustakaan Dominikan Kairo. Ya. Buku ini diterbitkan pertama kali tahun 1907. Nih bukunya. Ini naskah aslinya di halaman pertama. Ya. Kemudian buku ini menjadi sumber semua terjemahan Injil Barnabas dalam bahasa Arab, bahasa Inggris. Penerjemah pertamanya ini orang Kristen. Namanya Tuan Lonslet dan Laura Rack, marganya Rack. Di dalam Injil Barnabas terbitan orang Kristen yang diterbitkan 1907, dimuat sekitar 100 halaman yang isinya membuktikan kepalsuan Injil Barnabas. Tapi maaf kata, di salinannya pada tahun 1978 diterbitkan oleh Begum Aisyah Bawani Wakaf. Seluruh teks introduction yang isinya menunjukkan kepalsuan Injil Barnabas dihapus sama sekali. Berarti penerjemahnya ini tahu kalau ini Injil palsu. Tapi sengaja untuk mengelabui orang-orang awam untuk menunjukkan ini seolah-olah Injil yang asli. Jadi ada pembohongan publik. Ada pembohongan publik ini loh. Ini terbitan Karachi, Pakistan ya. Malah di sini ada ucapan begini. About Barnabas, the commandment is, if he come unto you, receive him. Epistle of Colossians, pasal 4 ayat 10. Seolah-olah ketika Rasul Paulus mengatakan apabila Barnabas datang kepadamu, terimalah dia seolah menerima Injil Barnabas. Padahal Injil Barnabas itu bukan karangannya Barnabas. Maksudnya yang diterima itu Barnabas. Barnabasnya. Bukan karena Barnabas tidak pernah menulis Injil. Ini terbitan Pakistan. Kemudian setahun kemudian setelah terbitan Injil Barnabas tahun 2007 diterbitkan lagi di Kairo. Ini Muqaddimah Injil Barnaba. Ya, aslinya penerjemahnya ini orang Kristen Ortodok Koptik. Pertanyaannya, kenapa Laura Rack dan suaminya mau sulit-sulit menerjemahkan Injil Barnabas? Kan kejujuran akademis. Kita ini tahu yang asli kalau kita tahu yang palsu. Tidak pernah ada larangan loh yang menerbitkan pertama aja orang Kristen. Penerjemahnya juga orang Kristen yaitu Dr. Khalil Sa'adah. Tetapi pengantar Khalil Sa'adah pun juga dihapuskan oleh penerbit selanjutnya. Ketika diterbitkan penerbit Al-Manar, Syekh Muhammad Rashid Ridho. Ini juga kejujuran akademis. Pertanyaannya,
Di manakah kepalsuan Injil Barnabas? Kita bisa melihat bahasanya Itali, satu. Kemudian di dalam pembukaan Injil Barnabas, ini yang di dalam bahasa Itali, di sini jelas-jelas disebutkan begini. Misalnya, contoh ya. Nih. Vero Evangelio di Yesus Chiamalo Cristo. Injil yang benar dari Yesus Nazaret yang bergelar Kristus. Di sini diakui Yesus orang Nazaret gelarnya Kristus. Tapi di pasal 96 dikatakan, demi Allah yang diriku dalam genggaman tangannya, aku bukan Mesias. What is the meaning of Christ? What is the meaning of Messiah? Mesias itu bahasa Latin dari bahasa Yunani Hamasia. Kristus itu bahasa Yunani. Jadi kalau Anda suka ayam goreng, Anda suka fried chicken, tidak, saya suka ayam goreng. Anda bukan orang Indonesia karena nggak ngerti bahwa fried chicken itu sama dengan ayam goreng. Gitu kan? Apalagi di abad pertama. Kata Kristus itu menjadi kata yang sangat populer dalam pengharapan mesianik Yahudi. Malka, Mesiha, Melek Hamasia, Yesus Kristus itu kata-kata yang sangat populer. Nah, itu beberapa contoh kepalsuan Injil Barnabas. Dan kemudian ada banyak contoh-contoh lain ketika misalnya ini juga terbitan Injil Barnabas yang lebih baru lagi. Tahun 2007 ini. Di sini dikatakan kata Al-Masih diterjemahkan tetap Kristus diterjemahkan Al-Masih, tapi Mesias diterjemahkan Masiha, alnya hilang. Nah, ini juga tidak jujur, ya toh? Terus kemudian fakta-fakta geografis yang kacau balau. Misalnya, Yesus naik ke Kapernaum. Kapernaum itu kota pesisir di Danau Galilea. Saya lihat dalam bahasa Italia aslinya, terjemahan bahasa Inggris, terjemahan bahasa Arab sama. So'ida ila Kapernaum, went up to Kapernaum, maksudnya went down to Kapernaum. Dan dari Kapernaum, Yesus pergi berlayar ke kota Nazaret. Nazaret itu kota di bukit, nggak bisa dilayari, nggak ada kapal di sana karena itu kota pegunungan. Ada banyak kejanggalan-kejanggalan. Saya pikir orang Muslim terpelajar malu dengan buku ini. Makanya Profesor Dr. Hasbullah Bakri mengatakan Injil ini pasti nggak ditulis oleh muridnya Nabi Isa. Dalam bukunya Pendekatan Dunia Kristen dan Islam, Profesor Hasbullah Bakri mengatakan kalau seandainya Injil ditulis oleh murid Nabi Isa, pastilah ditulis di dalam bahasa Hebrew atau Aramaik atau Yunani, minimum Latin, tidak mungkin bahasa Itali. Sama dengan Anda mengatakan bahwa Raja Kerajaan Sriwijaya, Bala Putra Dewa menulis di dalam bahasa Indonesia dan bahasanya Yusuf Badudu, yaitu ejaan yang disempurnakan itu tidak mungkin gitu. Saya pikir ya boleh kita memiliki semangat, memiliki giroh Islamiyah, memiliki semangat Kristiani untuk mengabarkan Injil, untuk berdakwah, tapi dengan cara yang fair. Saya kira pemakaian dokumen palsu untuk mempengaruhi orang atau berdakwah itu saya kira bertentangan dengan semangat Islam sendiri. Yang menurut saya ini tentu tidak baik untuk dilaksanakan ke depan. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati. Gini Pak, ini saya ada pertanyaan ini dari saya. Apakah benar ya perbedaan teks antara Taurat Samaria dengan Taurat Yahudi Kristen ya dalam Kejadian 22 ayat 2. Ini saya sudah menemukan ayatnya. Saya boleh bacakan ya Pak ya? Iya. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, iya Tuhan. Ayat kedua, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yaitu Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Nah, ini adalah ayat yang menjadi pertentangan ya. Dan dari bacaan Samaria ini menjadi salah satu pertentangan dengan orang-orang Yahudi soal kiblat ini Pak. Ya. Seperti tercermin dalam kisah perempuan Samaria yang ketika bertemu Yesus ya, yang ngobrol dengan Yesus itu di sumur Yakub. Ini menurut Abah bagaimana ini? Ya, itu kita dalam hal seperti ini ya kita harus jujur juga. Memang ada perbedaan. Dan itu kita harus membaca kalau bagi perspektif Yahudi ya. Samaria itu sekte. Iya toh? Makanya Yesus itu berkata di dalam Injil Yohanes, ketika tadi yang Mas Yogi sebut tadi,
kami berdoa di tempat ini, di tempat di mana nenek moyang Anda berdoa, di Yerusalem tempat nenek moyang Anda berdoa, atau kami berdoa di tempat ini, di gunung ini. Maksudnya itu konteksnya kan di sumur Yakub itu di daerah Nablus, Gerizim Samaria itu. Yesus mengatakan, akan tiba saatnya wahai perempuan, kamu tidak berdoa di gunung ini, di gunung ini maupun di Yerusalem, tempat orang Yahudi berdoa. Allah itu roh. Maka setiap orang yang menyembah dia haruslah menyembah dalam roh dan kebenaran. Ini konteksnya itu perbedaan arah kiblat itu. Orang Yahudi itu kan kiblatnya kan ke Yerusalem. Dia mau dari manapun arahnya kan. Nabi Daniel misalnya, dia berdoa sinagognya. Orang Yahudi juga di seluruh dunia menghadapnya ke Yerusalem. Mirip dengan umat Islam. Semua harus menghadap ke Mekah. Itu orang Yahudi. Nah, kemudian Yerusalem itu menjadi penting bagi orang Yahudi karena tempat itu direkonstruksi kembali karena Abraham bapak orang beriman itu diberkati Melkisedek yang disebut Raja Salem. Nah, orang Yahudi menolak eksistensi kota Yerusalem. Kaitannya apa? Orang Samaria menolak eksistensi kota Yerusalem. Kaitannya apa? Karena mereka ditolak dalam pembangunan Beth Hamikdash di Yerusalem. Makanya Yerusalem itu letaknya di mana? Di tanah Muria. Maka dalam teks Yahudi Kristen ini jelas-jelas disebutkan, termasuk Qumran disebutkan di sana ya. Wayomer, dan berfirmanlah Tuhan, Khahna et bincha et yehidcha aser ahafta et yitsak. Nah, ambillah anakmu yang tunggal yang kau kasih, yaitu Iska, wilehleka el aret ha Muria, dan bawalah dia ke tanah Muria. Di dalam Taurat Samaria itu wilehleka el aret ha Mure. Jadi hurufnya di sini Muria dengan Mure. Jadi huruf waw di sini huruf alif. Perbedaan satu huruf, alif dan waw. Ha Muria. Ha Muria. Jadi he, mim, res, yod, he. He, mim, waw, res, he. Jadi perbedaan huruf bukan alif, huruf yod. Ya, satunya waw. Jadi kalau yod cuman titik begini, kalau waw ngelewer ke bawah begini. Perbedaan itu bukan alif, sorry. Ya, saya cek di sini huruf waw dan huruf yod. Itu bisa saja karena sengaja, ya karena memang orang dia sakit hati karena ditolak pembangunan Bait Allah di Yerusalem tadi. Jadi ini kecenderungan sekte. Kayak orang Saksi Yehova misalnya mengubah titik koma di Alkitab itu misalnya. Pada hari ini juga aku berkata kepadamu, koma, hari ini kamu akan bersama. You will be with me in paradise. You will be with me nanti di paradise-nya. Padahal tidak pernah ada bentuk kata-kata Yesus, sesungguhnya aku berkata kepadamu hari ini. Hari ini kan baru ngomong katanya. Padahal teksnya itu, sesungguhnya aku berkata kepadamu hari ini kamu akan bersamaku di Firdaus. Karena orang Saksi Yehova menganggap bahwa Firdaus masih belum diciptakan. Itu kan mau diciptakan lagi setelah langit baru dan bumi baru. Maka komanya digeser itu. Kecenderungan semacam itu. Tapi kemungkinan kedua memang terjadi salah salin. Tapi kemungkinan kedua menurut saya tipis sekali. Ya, karena apa? Memang perbedaan antara huruf yod dengan huruf waw itu memang satunya ke bawah, ini satunya cuma begini gitu. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan begini. Ini menarik sekali ketika Yesus mengatakan, tapi keselamatan datang dari orang Yahudi. Artinya apa? Yesus mendukung Taurat Yahudi bukan Taurat Samaria. Eksistensi Yahudi. Sekalipun Yesus itu mengkritik kelakuannya orang Farisi, gitu. Kalau dia mengajar kamu dengar, dia berhak duduk di atas kursi Musa, tapi ketika dia berkelakuan, amit-amit jangan kamu tiru, kira-kira seperti itu. Katanya orang Surabaya, gajah dibelangkoni, iso khotbah gak iso ngelakoni itu. Gitu? Dan itu sebetulnya kritikan semacam itu ada sendiri dalam kitab Talmud. Dalam kitab Talmud itu dikatakan orang-orang yang diberi Taurat, ini maksudnya mengkritik diri sendiri, otokritik, itu tidak bisa melaksanakan. Itu kehamor nuse sefarim, kehamor seperti khimar, seperti keledai yang memikul kitab.
Jadi kitab itu hanya dipikul, nggak bisa dilaksanakan. Itu ada di dalam Talmud. Dan ini ada di dalam Al-Quran juga, surat Al-Jumu'ah. Diibaratkan kal himaru yahmilu asfar. Seperti himar yang memikul kitab-kitab. Ini aja dalam Al-Quran. Jadi baik Quran maupun Talmud Yahudi sendiri mengkritik kelakuan Yahudi itu. Dalam hal praksi. Dia tidak bisa melakukan, tapi ajarannya, ortodoksinya, pemeliharaan kitabnya, kepercayaan terhadap menulis kitab diakui sama Yesus. Berhak duduk di atas kursi Musa. Dan keselamatan datang dari orang Yahudi. Tetapi orang Kristen dan kita tidak pernah harus mengatakan bakar tuh kitab Samaria, tidak perlu. Karena apa? Orang Samaria punya teks yang berbeda sekalipun itu garis besarnya tidak. Tapi kan Taurat Kristen, Taurat Yahudi, mulai Dead Sea Scroll, naskah Laut Mati, terjemahan-terjemahan kuno, tidak hanya dilestarikan orang Yahudi. Targum itu Yahudi. Tetapi Vulgata Latin itu Santo Hieronymus, Kristen. Iya kan? Terus kemudian Peshitta, itu Kristen abad kedua Masehi. Koptik abad ketiga, baik itu dialek Buhairi, dialek Sahidi sampai sekarang masih eksis. Jadi keteguhan Alkitab misalnya sekarang, siapa yang harus dikorbankan? Iska apa Ismail? Ini bukan problem Yahudi, bukan problem Samaria, bukan problem Kristen. Et Yitzhak semua naskah sudah jelas. Dalam Islam malah itu kan tidak jelas siapa yang dimaksud itu. Ada yang mengatakan Ishak, ada yang mengatakan Ismail. Dan dalam tafsir terkuno Islam itu mengatakan Ishak, yaitu tafsir Muqatil bin Sulaiman. Tobari itu posisinya 50-50. Ada hadis yang mendukung Ishak, ada hadis yang mendukung Ismail. Tapi At-Tobari memilih Ishak. Baru Ibnu Katsir itu Ismail booming. Akhirnya dianut sampai sekarang. Ya, saya kira populer itu. Jadi kita mesti jujur dengan teks kitab suci kita sendiri. Kurangilah semangat-semangat apologetik yang mau cari benar sendiri. Carilah kebenaran. Jangan cari pembenaran. Kan itu kan? Saya kira itu. Terima kasih untuk respon dari diskusi kita yang saya kira tidak cukup hanya 1 jam. Tapi paling tidak garis besarnya kita sudah menangkap. Ya. Ini sudah menarik dan ini membuka wawasan kami kembali. Oh iya. Saya kira itu harapan kita. Pengetahuannya ditambah ini. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, seorang abuna dari Gereja Koptik Ortodoks di Kairo. Beliau adalah Abuna John Edward. Ahlan wa sahlan ya Abuna. Ahlan bik. Selamat datang Abuna di program Baba Nur Menjawab. Saudara, kami akan berdialog dengan Abuna John dan Baba Nur dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara dengan menggunakan 2 bahasa yang akan kami terjemahkan, bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Abuna, كتير ناس بيسأل عن الكنيسة في العالم. Banyak orang bertanya tentang gereja-gereja, sejarah gereja yang ada di dunia. Mungkin عشان أبونا ده من كنيسة إبتي أرثوذكس يشرح لنا عن تاريخ كنيسة أرثوذكس من زمن مرقس الرسول لغاية دلوقتي بابا توادرس. بسم الآب والابن والروح القدس الروح الأمين. الكنيسة أول ما ابتدت بعد ما السيد المسيح مات على عود الصليب وقام من بين الأموات، ابتدوا الرسل إن هم يبشروا في المسكونة كلها. ابتدت أول كنيسة تنشأ كانت الكنيسة في أورشليم، اللي هي كانت المركز الرئيسي اللي ابتدت فيه الخدمة. بعد كده حصل اضطهاد كبير من اليهود في أورشليم، وابتدى يطلع التلاميذ يخرجوا بره أورشليم شوية، فابتدوا تتأسس الكنيسة الثانية اللي هي كنيسة أنطاكيا اللي هي موجودة في سوريا، اللي خرج منها بولس الرسول في رحلاته التبشيرية. الكنيسة الثالثة اللي تأسست في الشرق الأوسط في الوقت ده كانت كنيسة القبطية المصرية، وهي أن مرقس الرسول بعد ما اصطحب بولس الرسول خده معاه في رحلته التبشيرية، بعد كده مرقس انفصل عن بولس في الخدمة وابتدى مرقس يروح شمال أفريقيا يكرز. Mungkin ana terjemah ya Abuna. Gereja-gereja sejak awal sudah ada dan sejarah gereja itu dimulai dari gereja-gereja di Yerusalem, kemudian memasuki di Antioquia dan ke
Antioquia di Syria dan ke Mesir. Dan di Mesir gereja dibawa oleh Rasul Markus. مرقس الرسول دخل مصر في الإسكندرية، وهناك اتعرف على شخص اسمه أنيانوس، ومن هناك ابتدى تنتشر المسيحية في مصر في الوقت ده. Pertama kali Rasul Markus datang ke Mesir itu di wilayah Alexandria dan bertemu dengan seorang yang bernama Ennianus, yang kemudian melalui Ennianus ini Rasul Markus mengabarkan kabar baik dan sebagai benih awal dari gereja Koptik di Mesir. Jadi yang dibaptis pertama kali oleh Rasul Markus adalah Ennianus. يعني كده الكنيسة القبطية موجودة في العالم من القرن الأول الميلادي حتى الآن. Jadi gereja Koptik itu sudah ada di Mesir sejak abad pertama sampai hari ini. ماري مرقس لما جه أسس الكنيسة في مصر بجانب التأسيس الروحي إن هو عرفهم المسيح، كان في كمان تأسيس إداري، يعني كان في نظام أو هيراركي للكنيسة. كان هو ماري مرقس كان البطرك، وتحتيه إنيانوس كان أسقف، ورسم تحتيه 3 كهنة يساعدوه. Jadi setelah Ennianus dibaptis oleh Rasul Markus dan kemudian dari sini gereja Koptik berawal dan berkembang. Yang pertama menjadi patriark atau pemimpin tertinggi gereja Koptik adalah Rasul Markus dan Ennianus sebagai uskup pertama. لما استشهد ماري مرقس في اسكندرية، ماري مرقس اللي هو كاتب الإنجيل الثاني من البشائر الأربعة، لما استشهد في الإسكندرية أصبح إنيانوس هو البطريرك رقم 2. Dan Rasul Markus ini adalah rasul yang menulis kitab Injil yang kedua. Ennianus setelah wafat Rasul Markus kemudian menggantikan Rasul Markus sebagai patriark kedua. وابتدى الكنيسة بعد كده يجي بطرك ورا بطرك لغاية دلوقتي عندنا البابا تودروس، البابا ال118 من بطاركة الإسكندرية. Setelah Ennianus kemudian berganti patriark demi patriark yang sampai hari ini sudah yang ke-118 patriark dan beliau adalah Baba Tawadros atau Pop Tawadros. احنا نشبه اندونيسيا في حاجة كده في الكنيسة القبطية. اندونيسيا بتهتم جدا كثقافة، الكالتشر هنا بيهتموا جدا بالاجداد وبالتاريخ بتاع اجدادهم وكده. احنا ككنيسة عندنا نفس الاهتمام، عشان كده احنا عندنا تاريخ البطاركة من اول ماري مرقس رقم 1 اول بطرك لغاية البابا توادرس، تاريخهم بانجازاتهم بخدمتهم بكل الاحداث اللي حصلت في الفترة دي. Jadi selain berkembang di Mesir, gereja Koptik juga berkembang di beberapa wilayah, termasuk sekarang ada di Indonesia, dan semua ini memiliki perjalanan sejarah yang cukup panjang sampai kepada patriark yang sekarang, Baba Tawadros. Dan pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh gereja Koptik juga mengalami kemajuan demi kemajuan dan perkembangan demi perkembangan sampai hari ini gereja Koptik tetap eksis. طبعا صعب في الوقت ان احنا نتكلم عن 11 قرن لان دول 21 قرن بنتكلم فيهم كلهم، فده صعب جدا ان احنا نلحق نتكلم عنهم، لكن هنقول ان كنيستنا قدمت الالاف من الشهداء، وان كنيستنا اسست الرهبنه، وكنيستنا كان ليها دور كبير في اكبر المجامع المسكونيه. Jadi kalau kita bicara tentang gereja Koptik yang memiliki sejarah cukup panjang, 21 abad yang lalu, itu tidak mungkin kita bicara dalam waktu yang sangat singkat. Tetapi Abuna mengatakan ada beberapa hal yang penting kita ketahui atau hal-hal yang cukup dikenal dalam perjalanan gereja Koptik ini. Jadi gereja Koptik memiliki kehidupan biara yang pertama di dunia, dan sampai hari ini masih terus ada, kemudian juga menjadi dasar dari sekolah teologi pertama yang ada di Alexandria. أنا شايف إن دي إجابة مختصرة عن السؤال، بس طبعا لو محتاجين إيضاح أكتر ممكن نقول لو في وقت. Jadi ini penjelasan singkat dari Abuna tentang sejarah singkat gereja Koptik di Mesir, tapi Abuna tetap membuka ruang untuk saudara kalau sewaktu nanti ada pertanyaan bisa dikirim melalui nomor SMS yang
tertera di layar kaca Anda. Abuna, ده السؤال الأول يعني عن الكنيسة. أنا أعرف ده سؤال صعب جدا يسرح في وقت مضايق كده. لكن السؤال الثاني أبونا عشان ده برضو مهم جدا في حوار بين الأديان في إندونيسيا وبرضو الناس مش عارف جيدا عن الإيمان في كنيسة إبتي أرثوذكس بالخاص عن الثالوث يا أبونا. هل كنيسة إبتي أرثوذكس برضو عنده إيمان مع الثالوث المقدس؟ Saya bertanya kepada Abuna karena banyak hal yang jadi perdebatan dalam dialog antar agama tentang Trinitas, tentang keilahian Yesus juga atau tentang tauhid di dalam agama Kristen khususnya gereja Koptik. Fadal Abuna. هو احنا ككنيسة قبطية زي ما احنا قلنا ان احنا من ضمن الكنائس اللي اسست مدارس لاهوتية، واحنا كان عندنا اول مدرسة لاهوتية مدرسة اسكندرية، فعلشان كده كان عندنا علماء كتير في الكنيسة وطبعا تطرقوا او اتكلموا كتير عن موضوع الثالوث، واحنا مشتهرين في كنائس العالم الكنيسة القبطية بان احنا بنقدم حاجة اسمها اللاهوت البسيط، يعني ازاي بطريقة بسيطة نشرح حاجة كبيرة جدا زي اللاهوت. Jadi di gereja Koptik itu memiliki sekolah teologi yang pertama dan melalui pendidikan teologi ini kemudian banyak sekali menghasilkan ulama-ulama atau cendekiawan-cendekiawan Kristen di abad-abad pertama yang berbicara tentang Trinitas dalam gereja. طيب فهنشرح ببساطة فكرة الثالوث وازاي الله واحد ولكن مثلث الأقانيم. Jadi tentang Trinitas ini sebetulnya kita bicara sesuatu yang sangat luas, sangat besar. Tetapi dalam satu contoh Abuna mengatakan tiga ini bukan berbicara tentang jumlah, tentang keberapaan, tetapi tentang satu hal yang satu. هناخد مثل هو الإنسان. Abuna memberikan contoh seperti kita manusia. أي واحد فينا هو ليه اسم واحد بينادوله شخص واحد، هو شخص واحد ولكن مكون من جسد وروح وعقل. Seperti kita manusia, kita memiliki wujud, satu wujud, tetapi di dalam wujud kita yang satu, kita memiliki tubuh, kita memiliki akal pikiran, ya, atau budi, logos, ya, tetapi juga kita memiliki ruh, memiliki jiwa atau nyawa, yang itu satu dalam diri manusia kita yang satu. فاحنا بنؤمن ان الثلاثة أقانيم هم واحد، كل أقنوم ليه خصائصه أو ليه وظائفه ولكن هم الثلاثة واحد. Jadi di dalam tiga pribadi atau tiga personalitas ini kita memiliki masing-masing memiliki sesuatu yang khusus, sesuatu yang khas. فهندي مثل، لو واحد حب ياكل هو مين اللي بياكل؟ الجسد ولا الروح ولا العقل؟ Seperti contohnya kalau kita manusia, kita merasa lapar dan kita ingin makan. Siapa yang melakukan perbuatan makan ini? Jasad kita ataukah pikiran kita atau roh kita? هو الجسد هو اللي بياكل، ولكن أنا بقول الإنسان هو اللي كل، فلان كل، لكن مين اللي قام بعملية الأكل هو الجسد فقط. Ya, jadi yang makan ini tentu adalah jasad kita, tetapi kita tidak bisa mengatakan bahwa yang makan itu adalah tubuh. Tetapi kita akan mengatakan bahwa yang makan itu adalah manusia. Yang kita tahu di dalam diri manusia itu ada jasad, ada pikiran, akal, ada roh. ولكن الروح والعقل مشتركين. ازاي؟ لو الإنسان ده مش عاقل مش هيعرف إن هو محتاج أكل علشان هو جعان، ولو الإنسان ده ما فيهوش روح أصبح إن هو حد ميت وما بقاش هو إنسان. فهم الاتنين وجودهم ضروري، ولكن الوظيفة اللي قام بيها الجسد. Ya, jadi dalam contoh ini manusia tidak mungkin bisa makan kalau dia tidak mempunyai pikiran, karena dia tidak akan melihat sesuatu itu sebagai makanan untuk dimakan. Dan dengan roh manusia dia bisa makan karena tanpa roh
dia tidak membutuhkan makanan, dia menjadi mayat, menjadi jenazah yang mati. علشان كده مثلا لو قلنا مثلا الإنسان فكر في فكرة، طلع فكرة من دماغه، هو الفكرة مين اللي فكر؟ العقل. ولكن الإنسان من غير جسد هيبقى ما عندوش عقل، ومن غير روح هيبقى العقل مش شغال، ولكن اللي فكر هو العقل. لكن أنا بقول الإنسان قال الفكرة الفلانية، فكرة فلان كويسة، أو فكرة إيبو فلان كويسة، فده معناه إن أنا قلت إن الشخص كله اداني فكرة كويسة، ولكن الصفة أنهي بقى جزء في الإنسان هو اللي فكر، العقل ولا الروح ولا الجسد، هيبقى العقل هو اللي فكر. Ya, begitu juga dengan pikiran. Manusia berpikir dengan akalnya, tetapi kita tidak bisa mengatakan bahwa ini hanya akal saja yang berpikir. Tetapi juga di dalam tubuh manusia yang memiliki 3 kemampuan atau kebagaimanaan itu yang melakukannya. Manusia tanpa ruh dia tidak mungkin bisa berpikir. Manusia tanpa jasad itu pikiran siapa? Tidak bisa kita mengatakan itu pikiran si A atau si B, tetapi yang memiliki kemampuan untuk berpikir itu adalah akal yang itu ada dalam diri atau wujud manusia. عشان كده احنا بنشبه الثالوث بالمثلث ده كده، آب وابن وروح قدس. عدم وجود واحد منهم ما بقاش ده مثلث، لازم وجود ال3 رؤوس دول علشان اقول ده مثلث. في نفس الوقت ال3 يكونوا المثلث وهم ال3 واحد لان هو مثلث واحد. Seperti contoh yang ada di depan kita saat ini, Abuna memberikan contoh 3 sudut dalam bentuk segitiga ini. Ini tidak akan disebut segitiga kalau tidak ada salah satu dari sudut segitiga ini. احنا بس بنقول ان الله في صفات اسمها صفات جوهرية، وفي صفات اسمها صفات أقنومية. يعني ايه؟ الصفات الجوهرية يعني صفات دي موجودة في الله، موجودة في ال3 أقانيم، لكن في صفات بنخص بيها كل أقنوم. ايه الصفات مثلا الجوهرية؟ عندنا حاجة زي الأزلية، ان هو أزلي أبدي، دي صفة جوهرية. الآب أزلي أبدي، الابن أزلي أبدي، الروح أزلي أبدي. العالم بكل شيء، هو عارف كل حاجة. الغير محدود، كل دي صفات جوهرية. لكن في صفات أقنومية، نيجي نقول مثلا أقنوم الابن هو اللي تجسد، أوكي؟ لكن في صفات جوهرية، الصفات دي موجودة في الأقانيم ال3، وفي صفات أقنومية كل أقنوم متميز فيها. نشبهها برضو بالإنسان علشان تنقلي الصورة كاملة. هاجي أقول مثلا إن الإنسان ده عايش، فهو جسده عايش وروحه عايشة وعقله عايش، ولكن زي ما اتفقنا إن الجسد هو اللي بياكل، لكن العقل هو اللي بيفكر، لكن الروح هو اللي بيدي الحياة. لكن دي صفات أقنومية. لكن الصفة الجوهرية في إن الجسد عايش، دي صفة ال3 بيشتركوا فيها. Jadi di dalam diri Allah yang satu, Allah memiliki sifat, ada 2 sifat yang Abuna tadi sampaikan, sifat jauhari atau kekekalan, substansi, dan sifat yang bersifat uknumiyah atau personalitas. Nah, sifat yang bersifat kekekalan itu seperti keabadian atau tidak berawal dan tidak berakhir. Kemudian sifat yang bersifat personality atau personalitas itu adalah seperti firman Allah yang turun menjadi manusia. Kemudian sama seperti kita manusia, kita memiliki 3 sifat juga. Kemampuan berpikir, kemampuan untuk hidup atau daya hidup yaitu dengan ruh, dan wujud atau keberadaan tubuh jasmani kita, dan itu ketiganya ada dalam wujud yang satu, manusia. والكتاب المقدس بيدعم الكلام ده أو بيأكد الكلام ده. يعني مثلا لو فتحنا يوحنا 10:30 هنلاقي السيد المسيح بيقول أنا والآب واحد. Ya, seperti di dalam kitab suci kita mengatakan di dalam dalam Yohanes 10 ayat 30 yang mengatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu.
ومثلا في رسالة يوحنا الأولى الإصحاح الخامس يقول الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الآب والابن والروح وهم الثلاثة واحد. Begitu juga tercatat di dalam 1 Yohanes 5 ayat 7. Ada Bapa, Firman, dan Roh. Ada di sana kita melihat ada Bapa, ada Firman, dan ada Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Baru mungkin fi رسم الصليب باسم. في الكنيسة القبطية أيوة. عندنا في حاجة كده اسمها التقليد أو الطقس. احنا عندنا طقوس كتير في الكنيسة القبطية. فمن ضمن الطقوس اللي عندنا رشم الصليب. فحتى في رشم الصليب بنتذكر بيه عقيدة الثالوث. بنقول باسم الآب والابن والروح القدس، بس بنكمل عليها ونقول إله واحد أمين. Ya, jadi di gereja Koptik itu memiliki banyak sekali liturgi atau simbol-simbol. Salah satunya adalah penggunaan simbol salib dalam segala hal, terutama dalam mengawali doa demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di sana tidak hanya berhenti pada Roh Kudus saja, tetapi Al-Ilahu Wahid yang bermakna Allah yang esa. وكمان عندنا حاجة اسمها قانون الإيمان. قانون الإيمان ده القانون الإيمان الرسولي. بدايته بنقول بالحقيقة نؤمن بإله واحد. Begitu juga di dalam pengakuan iman rasuli yang ada di gereja Koptik yang diawali dengan aku percaya kepada Allah yang esa. فاللي بيقول ان احنا بنعبد ثلاثة هو مش فاهم الفكرة. انا ما ينفعش ان انا اقول له انت جسدك وروحك وعقلك يبقى انت ثلاثة. لا، هو شخص واحد بس هو مكون من 3 أقانيم. Ya, jadi di gereja Koptik tidak pernah dikenal bahwa ada 3 yang 3. Jadi tidak mungkin kita mengatakan bahwa Tuhan itu 3. Karena kita juga manusia, tidak mungkin kita itu adalah roh kamu, kemudian ada jasad kamu sendiri, dan kemudian ada pikiran kamu sendiri yang ini terpisah-pisah. Tidak, tapi itu ada dalam satu kesatuan. Syukran ya Abuna ala يسرد. أنا عارف ده مش ممكن إحنا كلم ده بوقت مضايق كده، لكن أنا مشكورين قوي. ميرسي خالص، ربنا يخليك. Saya berterima kasih kepada Abuna karena Abuna sudah memberikan penjelasan singkat tetapi untuk hal yang sangat besar, dan kita akan beralih kepada Baba Nur yang juga ada pertanyaan sudah masuk kepada kami. Baba Nur, ini ada 2 pertanyaan yang juga kelanjutan dari apa yang dijelaskan oleh Abuna John. Dan ini sangat penting juga untuk kita semua mengetahuinya. Yang pertama masih tentang kelanjutan dari Trinitas atau ketigaan di dalam iman Kristen, apakah itu benar? Kemudian ada yang bertanya tentang ajaran Arius. Apakah benar Arius ini mengajarkan tentang Trinitas atau Tauhid atau keesaan Allah? Ya, terima kasih. Pertama-tama saya juga mengucapkan terima kasih untuk apa yang disampaikan oleh Abuna John tentang Tarik al-Kanisah Qibti Ortodoks fi Qurun al-Awal min Rasul Markus ligai dilwakti Baba Tawadros, mulai dari zaman Rasul Markus sampai zaman Tawadros. Syukran Abuna. Saya ingin melengkapi tentang ajaran Tritunggal yang dituduhkan sebagai 3 Tuhan. Jadi ini salah besar. Karena sekarang dalam ilmu agama-agama itu kita tidak boleh menilai agama orang berdasarkan presuposisi kita. Tuduhan bahwa orang Kristen menyembah 3 Tuhan itu disebabkan karena membaca sebuah teks keagamaan dari agama lain yang dipaksakan untuk diterapkan dalam iman Kristen. Dalam hal ini adalah Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran itu disebutkan tentang orang-orang ahli kitab yang dianggap berlebih-lebihan dalam beragama. Maka dikatakan di sana, ya ahlal kitab la taqlu fid dinikum wa la taqulu Allah ilal haq. Wahai orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen, jangan kamu berlebih-lebihan dalam agamamu, dan jangan kamu mengatakan sesuatu tentang Allah kecuali yang benar. Lalu di situ ada ayat ya,
Kemudian ada ungkapan wala taqulu tsalata, jangan kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Dan ini tidak pernah ada. Tadi Abuna sudah jelaskan, bahkan simbol dari awal sejarah gereja ketika kita berdoa itu adalah Bismillah walibni warahil kudus, demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kalau di gereja Katolik biasanya stop sampai di situ. Tapi kalau di gereja Ortodok ada tambahan penegasan ya, bahwa Bapa, Putra dan Roh Kudus itu bukan tiga, tetapi Al-Ilahul Wahid. Amin. Yaitu Allah yang esa. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita cara pembaptisan dengan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam bahasa asli yaitu bahasa Yunani disebutkan esto onomato patros keto agiu pneumatos, dan baptiskanlah mereka di dalam nama, satu nama, bukan esto onomati, bukan nama-nama, bukan bi isma'i, tapi bismi, satu nama, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Karena itu ditegaskan Allah yang esa, itu satu. Kedua, tidak juga ada ajaran yang mengatakan bahwa Allah itu ketiga yang tiga, tidak pernah ada. Dan itu yang menjadi kesalahpahaman yang sekarang sudah clear, banyak clear dalam dialog antara Islam dan Kristen. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalata. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah ketiga dari yang tiga. Orang Kristen harus mengatakan amin. Apa yang dikatakan Quran itu betul. Bahwa Allah itu bukan tiga dari yang tiga. Karena kita beriman Allah itu tiga yang esa, bukan tiga yang tiga. Karena itu tadi disampaikan oleh Abu Najon tentang sifat yang disebut sifat jauhariyah, yaitu sifat substansial. Bahwa Allah itu maha kekal, maha esa, tidak berawal, tidak berakhir ya. Tetapi juga Allah memiliki sifat kekhasan yang disebut personalitas atau uknumia. Kata uknum itu berasal dari bahasa Aramaik noma. Tapi kalau kita sebut kata oknum itu bukan oknum dalam bahasa Indonesia. Karena oknum dalam bahasa Indonesia itu oknum yang sudah dimaknai secara psikologi. Psychological personality, di mana satu oknum dengan oknum yang lain itu terpisah. Dan ini kata persona yang dipengaruhi oleh pemikiran Sigmund Freud. Dan ini bukan pemikiran Kristen. Dalam pemikiran Kristen misalnya kita bisa mengutip salah satu ungkapan dalam bahasa Latin. Dia di bapak gereja Latin yang bernama Tertullianus dari Roma. Tertullianus itu mengatakan una substantia. Jadi bapak gereja Latin itu mengatakan una substantia, satu substansi, satu jauhar wahid. Fi talata aqanim, di dalam tiga oknum, di dalam tiga personalitas, tres persona. Tetapi antara tiga personalitas, Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu diskresi non separati, bisa dibeda-bedakan dari sudut pandang kekhasan personalitas itu, tetapi tidak bisa dipisahkan. Nah, mengenai Arius ini justru yang aneh ajaran Arius itu. Karena Arius itu mengatakan begini. Itu yang kemudian ajaran dipentaskan dalam sebuah Majma' al-Maskuniyah Ecumenical Council di Nikea tahun 325. Dia mengatakan ada waktu di mana anak tidak ada. Dan anak ini menunjuk kepada siapa? Kepada Firman. Kama maktub fi Injil Yuhanna fil batil kanal kalimah wal kalimatu kana indallah wa kana kalimatullah. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Tidak ada waktu di mana Allah pernah ada tanpa firmannya dan tanpa rohnya. Karena apa? Allah itu hidup dan sumber hidupnya itu adalah Roh Kudus. Allah itu berfirman menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh firman. Dan tanpa kalimah, tanpa firman, tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi tidak mungkin firman itu ada kemudian setelah Allah. Disinilah kesalahan Arius. Jadi kalau Arius mengatakan bahwa firman itu terpisah dari Allah, berarti ada dua yang kekal. Ada firman dan ada Allah. Kalau firman ini bukan Allah, maka Allah punya saingan. Ada dua yang berdamping-dampingan, yaitu oknum al-ab dan firman yang spirit terpisah satu sama lain. Dan ini bukan tauhid. Karena kalau tauhid harusnya firman itu satu dengan Allah, sekalipun terbedakan secara personalitas dengan Allah, tapi firman itu adalah Allah. Karena itu justru yang tauhid gereja. Jadi salah kalau mengatakan Arius itu muwahhid atau
percaya kepada satu Tuhan. Justru Arius itu percaya dengan ta'addud al-quddama, yang percaya berjamaknya yang qadim, berjamaknya yang kekal. Dan ini bertentangan dengan sifat ketauhidan, di mana Yesus sendiri mengutip dalam kitab Taurat, Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Isma ya Israel ar-Rabbun ilahuna Rabbun wahid. Dengarkanlah wahai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Saya kira itu yang penting dijelaskan tentang Arius. Ya, ya terima kasih Bapak Nur. Jadi kita semakin jelas tentang ajaran Tritunggal di dalam gereja. Tidak ada tiga yang tiga, tetapi tiga yang esa. Ya. Syukran jazilan ya Abuna ala hadretak wa hiwar bainal Baba Nur wa Abuna. Merci halas ya. شكرا لكم ميرسي خالص. Untuk kali ini kita akan menjawab pertanyaan yang juga cukup kontroversial dan sering menjadi perbincangan di luar sana tanpa ada jawaban yang tuntas untuk memberikan penjelasan. Pertanyaan datang dari Erpansi yang menuliskan, menurut Al-Quran, Yesus tidak dibunuh, tidak disalib, tapi yang dibunuh dan disalib itu orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Ketika kebangkitannya pada hari ketiga, menurut saya, Yesuslah yang menghidupkan orang yang disalib itu. Mohon jawabannya. Dan ini masih senada ya dari Bani. Apa Nabi Isa itu memang wafat? Memang sudah wafat. Sedangkan menurut orang Muslim, Nabi Isa masih hidup. Sekarang ada dalam surga. Tolong ini dijelaskan, Mbah. Ya, terima kasih. Memang kontroversi tentang penyaliban Yesus itu menjadi tema di dalam polemik Islam Kristen yang sudah berjalan berabad-abad. Tetapi sesungguhnya harus dikelirkan ya, bahwa itu sebetulnya problematik Islam. Itu bukan problematik bagi orang Kristen dan juga bukan merupakan problematik dalam ilmu sejarah. Tanpa membaca Alkitab pun, Yesus itu disalib, itu fakta sejarah. Jadi bedakan antara fakta sejarah dengan opini teologis atau narasi iman. Kalau saudara Muslim percaya Yesus nggak disalib, diserupakan dengan yang lain, ya itu terserah. Tapi sejarah tanpa itu memang Yesus disalib. Saya katakan, tidak usah baca Alkitab pun Yesus itu disalib. Anda bisa membaca karya dari Flavius Josephus. Di sana jelas bahwa Yesus itu disalibkan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus. Sekalipun di dalam karya Josephus itu memang naskah Yunaninya itu problematik karena ada dugaan beberapa parafrase dimasukkan dalam teks itu. Tetapi kita punya naskah Aramaik yang jelas mengatakan bahwa Yesus itu disalib. Dan ada bagian lain dari karya Josephus, itu ahli sejarah abad pertama. Dia menulis tahun 90 Masehi. Dan penyaliban terjadi tahun 33 Masehi. Hanya berjarak 57 tahun setelah penyaliban. Yesus disalib. Karya dari Cornelius Tacitus, itu seorang ahli hukum Romawi, seorang senator Romawi, tahun 95 Masehi, Yesus disalib. Talmud Traktat Sanhedrin yang ditulis oleh orang Yahudi, kira-kira pada abad kedua, Yesus disalib. Kemudian tulisan Suetonius, seorang ahli penulis Yunani, Yesus disalib. Seorang filosof yang bernama Mara ben Serapion, dia seorang penulis atau filosof dari mazhab Stoa di Antioquia tahun 120 Masehi, dia mengatakan Yesus disalib. Jadi kesimpulannya, ketika Anda baca Quran itu di masjid, ketika membaca Injil itu di gereja, tetapi Yesus disalib itu fakta sejarah, tidak usah dikaburkan dengan opini teologis. Itu satu. Yang kedua, bagi orang Kristen ketika ditanya untuk apa Yesus disalib, jawabannya tidak ada di ilmu sejarah, jawabannya ada di Alkitab. Tapi kalau sekedar mempertanyakan historisitas salib, itu clear, nggak usah baca Alkitab, Yesus disalib. Terus yang kedua, dalam perkembangan dialog Islam Kristen sekarang sudah mengalami kemajuan yang luar biasa. Di mana fakta kontroversi penyaliban itu sendiri problematik tafsir Al-Quran. Ada seorang penulis yang sangat terkenal ya, seorang tokoh dialog lintas agama dari Iran, namanya adalah Mahmud Mustafa Ayub. Bukunya sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia,
mengurai konflik Islam Kristen. Dia mendeskripsikan tentang berbagai macam penafsiran Al-Quran mengenai penyaliban Yesus, disalib atau tidak, bagaimana penyerupaannya, perkembangan teorinya, dan itu tidak tunggal. Justru yang bermasalah itu tafsir Al-Quran, tidak pernah ada masalah dengan kesejarahan penyaliban dan Alkitab. Semuanya mengatakan Yesus disalib. Kalau Anda bicara kepada 10 orang Kristen dari aliran yang berbeda-beda, pasti Yesus disalib. Tapi kalau Anda bicara kepada 10 tokoh agama Islam, dari satu aliran saja mengatakan beda macam-macam. Jadi artinya apa? Ini problemnya problem Islam, bukan problem Kristen. Mustafa Mahmud Ayub itu menguraikan beberapa fakta begini. Tafsir yang pertama kali, sebetulnya bukan Mustafa, ini dari saya ya. Mustafa nanti kita bicara lagi. Tafsir yang pertama menyebut nama Yudas menggantikan Yesus itu berasal dari tafsir Muqatil bin Sulaiman, tapi serba singkat sekali di situ. Baru pada zaman Imam At-Tabari, tafsir At-Tabari, Jami'ul Bayan, itu digambarkan berbagai macam pendapat tentang teori-teori penyerupaan Yesus. Ada teori penggantian sukarela. Jadi mula-mula ini seperti dikatakan Mustafa Mahmud Ayub ketika dia mengutip tafsir At-Tabari itu begini. Jadi ketika Yesus itu mau ditangkap, tiba-tiba Yesus ketakutan, lalu Yesus bertanya kepada salah seorang muridnya, siapa di antara kalian yang mau mengganti saya untuk disalibkan, tapi hadiahnya surga? Salah seorang dari muridnya menjawab, saya wahai Roh Allah. Yesus tidak percaya kenapa yang paling muda malah berani untuk disalibkan. Diulang pertanyaan lagi, kemudian disuruh duduk. Waktu duduk itulah murid yang paling muda tadi wajahnya tiba-tiba mirip dengan Yesus, dan Yesus naik ke langit lewat atap rumah. Tidak disebutkan namanya. Itu teori yang pertama. Kemudian muncul siapa yang diserupakan? Satu orang atau banyak orang? Sebab ayatnya Al-Quran sendiri memang sebetulnya itu kan debatable. Dia memiliki makna yang banyak. Itu kan dikatakan di dalam salah satu Al-Quran, surah Al-Quran yaitu An-Nisa 157. Wa qaulihim, dan kata-kata mereka ini maksudnya orang Yahudi. Inna qatalnal masih Isa ibn Maryam Rasulullah. Sesungguhnya kami, kata jamak, telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah itu. Wa ma qataluhu wa ma sholabuhu walakin subihalahum. Padahal mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak menyalibnya, melainkan yang disamarkan bagi mereka. Kata lakin subihalahum itu juga problematik. Para ahli bahasa Arab masih mempertanyakan, ahli tafsir mempertanyakan, Yesus yang diserupakan dengan orang lain atau orang lain yang diserupakan Yesus dalam makna peristiwanya yang samar-samar, atau diganti orangnya, orang itu disamarkan dengan Yesus. Kalau orang lain diserupakan dengan Yesus, maka yang serupa berapa orang? Satu orang. Kenapa disebut subihalahum? Kata lahum itu kan jamak, bagi mereka. Kenapa bukan subihalahu? Imam At-Tabari sendiri dalam tafsirnya Jami'ul Bayan menganut teori yang diserupakan itu banyak orang. Jadi waktu para tentara itu mau menangkap Yesus, tiba-tiba wajahnya semua mirip dengan Yesus. Lalu mereka marah dan mengatakan, Yesus jangan kalian menyihir kami, katanya. Tunjukkan dirimu yang mana, kira-kira seperti itu. Nah, itu juga ada teori yang seperti itu. Kemudian berkaitan dengan yang namanya teori keadilan dalam Islam, khususnya ketika muncul mazhab Mu'tazilah pada zaman klasik itu. Lalu mereka mempertanyakan, apapun alasannya, masa Isa Nabi kok malah takut? Takut kemudian muridnya malah berani disalibkan. Apa itu sifat seorang Nabi? Yang kedua, apapun alasannya, masa Tuhan menipu? Berabad-abad kemudian pada zaman Nabi Muhammad baru disingkapkan ternyata orang lain yang disalib. Itu tidak cocok dengan tuntutan keadilan ilahi. Lalu muncul teori baru yang namanya teori, ada dua. Pertama, teori penggantian sesuatu. Jadi yang disalibkan itu sesuatu yang mirip Yesus, tetapi sesuatu itu bukan orang. Maka dalam tafsir Tabari itu dikatakan fasalabu masubihalahum. Maka telah disalibkan sesuatu yang serupa dengan
mereka, yang diserupakan bagi mereka. Ini mirip sekali dengan teori doketisme yang muncul di abad-abad permulaan gereja ya, dan pernah ditemukan satu dokumen Nag Hammadi di Mesir, satu buku yang namanya Hikayat Set Agung. Dikatakan yang nyaris dikorbankan, yang nyaris disalibkan itu Simon dari Kirene. Yesus itu tidak real, dia tidak merupakan tubuh real, dan itu ditolak oleh Rasul Yohanes. Siapa roh Dajjal itu? Roh antikristus itu adalah mereka yang menyangkal Yesus telah datang sebagai manusia. Jadi yang disalibkan itu hanya bayangan. Bagaimana bayangan bisa disalib? Yesus mau-mau dia aja lah, mau jadi siapa, mau jadi Simon, mau jadi siapa, itu ada dalam naskah-naskah Gnostik. Jadi itu teori sesuatu, dan setelah sesuatu itu disalibkan, itu menurut tafsir At-Tabari, Yesus bertanya, mana orang yang mengkhianati saya dengan 30 keping dirham? Mestinya bukan dirham, karena dirham tidak ada di zaman Yesus itu. Mata uangnya shekel dan drakma. Dirham itu kemudian kan. Dia telah gantung diri guru, telah gantung diri ya Nabi Allah. Tapi dia menyesal. Tuhan akan memperhitungkan penyesalannya. Ya toh? Di sini Yudas belum masuk nominasi yang disalibkan. Baru kemudian muncul teori lagi yang namanya teori penggantian dengan hukuman. Jadi apa salahnya orang menggantikan dia? Oh cocok lah, karena ini pengkhianat, makanya ini wajib disalibkan karena itu ganjaran pada pengkhianatannya. Baru nama Yudas itu yang disalibkan. Ini tafsir, di Quran juga nggak ada. Terus yang kedua, ada teori dari kaum Syiah yang mengatakan bahwa orang-orang atau tentara yang mengejar Yesus itu namanya Titianus, Titiabus, Titanus katanya. Dan 3 orang itu langsung wajahnya mirip dengan Yesus. Ini mungkin membayangkan Jenderal Titus yang menghancurkan Yerusalem tahun 70 Masehi. Dikaburkan namanya. Jadi sekali lagi, Al-Quran tidak pernah berbicara tentang penggantian di kayu salib, itu hanya tafsiran. Bahwa kalau dikatakan dirunut secara betul sejarahnya, ayat Al-Quran itu menurut Mahmud Yunus tidak bicara tentang masalah konflik Kristen Yahudi, tetapi ini konflik Yahudi Islam. Jadi orang Yahudi itu dengan sombongnya mengatakan kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, seolah-olah sebagai suatu untuk mempreser Nabi Muhammad. Lalu kira-kira seperti menurut Mahmud Ayub, bahwa penyaliban Yesus itu bukan merupakan kemenangan bagi orang Yahudi, sebab peristiwanya yang disamarkan. Padahal mereka tidak membunuh dia, tidak menyalibkan dia. Memang yang nyalib Yesus kan bukan orang Yahudi, kan orang Romawi. Jadi betul yang dikatakan Al-Quran, ma qataluhu wa ma sholabuhu. Tidaklah mereka membunuh dia, tidaklah mereka menyalib dia, karena yang menyalib memang orang Romawi. Kalau orang Yahudi yang menghukum pasti dihukum batu, dirajam batu. Penyaliban itu hanya ada di dalam pidana orang Romawi. Dan ini ayat-ayat Al-Quran yang lain pun juga sangat problematik karena multitafsir. Jadi janganlah kemudian Anda memakai sudut pandang Anda untuk menilai sejarah. Kalau menilai agama Anda sendiri boleh lah, tapi ini sejarah. Anda setuju atau tidak setuju itu faktanya memang tercatat dalam sejarah dunia. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan sehingga orang tidak menjadi salah dalam menginterpretasikan tentang penyaliban ini. Jadi betul ya kalau Yesus itu wafat. Memang wafat disalib. Tapi Yesus sekarang di surga apa tidak itu juga tafsiran. Sebab apa? Dalam sejumlah hadis memang ada yang mendukung bahwa sampai sekarang Nabi Isa itu di langit yang kedua. Dan pernah dijumpai oleh Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj. Tapi bagaimana membuktikannya, ini kan sebuah keyakinan. Iya kan? Dan keyakinan itu sudah diceritakan aja di masjid atau di ruang-ruang ibadah. Tapi ini kan ngomong sejarah, kan secara real memang Yesus itu disalib. Kalau kemudian tafsir itu masih membuka lebih dari satu makna, itu urusan tafsir bukan urusan ilmu sejarah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Jadi ini satu lagi nih, Bah, yang belum terjelaskan. Jadi kebangkitannya pada hari ketiga, penanya ini mengatakan itu adalah Yesus yang menghidupkan orang yang disalib itu. Lalu bagaimana ini? Mungkin pertanyaan itu dikaburkan dengan apa yang tercatat dalam Al-Quran, Yesus bisa menghidupkan orang mati. Tapi ketika si penanya mengopinikan sendiri, buktinya apa? Itu kan opini. Anda mesti harus mempelajari sejarah, dokumen-dokumen di abad yang sama, abad pertama, baru bisa menyimpulkan. Kalau sekedar pertanyaan, saya juga bisa bikin pertanyaan orang-orang di
pojok Purwokerto atau Blitar sana juga bikin pertanyaan, oh rupanya yang menghidupkan Yesus atau Yesus menghidupkan orang lain yang lagi jualan sayur itu kan juga bisa. Tapi itu kan semua spekulasi gitu loh. Nggak bisa, antara sejarah dengan opini teologis itu harus dibedakan. Kita ini ngomong fakta sejarah. Anda percaya Yesus, tidak percaya Yesus itu bukan masalah, itu urusan keyakinan. Tapi keyakinan tidak boleh mengalahkan fakta bahwa memang Yesus itu disalib. Nggak usah baca Alkitab, Yesus itu disalib. Itu tulisan sejarah di abad pertama, abad kedua, dan seterusnya. Ya, masih berkesinambungan dengan penyalipan ini, Bang. Ada yang juga mirip pertanyaannya, itu tentang Yesus. Mengapa orang Kristen itu harus menyembah salib? Tidak ada orang yang menyembah salib itu. Jadi gini loh, pertanyaan jangan awam-awam sekali lah. Setiap agama itu kan memiliki ritus, kultus, itu setiap agama. Ketika seorang muslim sembahyang menghadap ke Ka'bah, itu kan bukan berarti menyembah Ka'bah. Ketika seorang Hindu berlutut di depan Siwa, kan bukan berarti gambarnya yang disembah. Sekalipun kita orang Kristen tidak berlutut di depan Siwa, di depan Buddha, tapi kita tidak bisa menilai orang lain dari presuposisi kita. Itulah letaknya toleransi. Ketika seorang Muslim, kenapa kita harus menghadap Tuhan dengan menghadap ke arah barat? Oh, karena Ka'bah itu di sebelah barat kita, Pak. Nah, tapi orang bisa jawab juga kalau orang mau usil. Kita mau menghadap ke timur pun sampai ke barat karena bumi ini bulat. Kan gitu kan? Kalau pertanyaan itu diteruskan kan nggak selesai-selesai. Jadi salib itu adalah simbol bagaimana Allah lewat kasihnya melalui Yesus, firman yang menjadi manusia itu memberikan dirinya total. Ya, kalau di dalam Alkitab itu dikatakan li'annahu khada akhaballahul alam hatta badala ibnahul wahid likai la yuhlika kullu man yu'minu bihi bal takunu lahu hayatul abadiyah. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga ia telah memberikan putranya. Putra di sini bukan berarti Tuhan itu beranak secara fisik seprimitif orang mikir Tuhan beranak, mana bidannya, bukan itu. Itu kata kiasan. Nah, anak Allah itu artinya firman Allah yang menyatakan diri, bukan Allah beranak. Kepada setiap orang yang, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi salib itu adalah kondisi sine qua non, lingkaran akibat kasih ilahi yang memberikan pengorbanan kepada umat ini sebagai teladan kasih sejati itu apa. Jadi bukan dilihat penyembahan dalam pengertian benda disembah, tidak seperti itu. Mungkin Abuna nanti bisa menambahkan bagaimana gereja purba itu mulai dari zaman awal. Kenapa simbol salib itu sangat penting? Ya, oke. Terima kasih, Bah. Jadi saya mumpung ada Abuna di sini, kita akan juga bertanya pada Abuna tentang makna salib dan mengapa orang-orang gereja timur itu memakai tanda salib dalam setiap doa-doa mereka. Abuna, Baba Nur yasrah lena anil salib. لماذا نحن نصلي برسم الصليب وهل رسم الصليب ده يعلمنا عن الثالوث المقدس؟ طيب، بسم الله والابن والروح القدس واحد امين. رسم الصليب او ليه الكنيسه بتستخدم الصليب دايما في كل حاجه؟ يعني الصليب في الكنيسه القبطيه مش بس في الرسم، احنا في كل صلواتنا بنستخدمه، في ايدينا بنمسكه وبنعلقه، وحتى على لبسنا، وحتى في الفن القبطي للكنايس تلاقي الرسومات بتاعة الصليب على الأخشاب وعلى الجدران كلها منحوتة. Jadi salib di dalam gereja Koptik itu tidak hanya merupakan tanda atau gambar saja, tetapi salib itu juga menjadi semacam identitas juga, identitas sebagai seorang pengikut Kristus. Orang-orang gereja Koptik, kami orang gereja Koptik itu tidak hanya memakai tanda salib setiap doa, tetapi dalam seluruh sholat atau sembahyang-sembahyang kami juga memakai tanda salib. Kemudian setiap Abuna itu juga mereka memegang salib, bahkan juga memakai kalung seperti yang Abuna mungkin ini
salib betata abuna, dan juga memakai kalung salib yang cukup besar malah, dan juga ada gambar salib di saku abuna. Bahkan juga di topi para rahib-rahib di gereja Koptik itu juga memakai tanda salib, karena salib itu sesuatu yang sangat penting. Le abuna da muhim gidan lena. الفلسفة بقى بتاعت الكنيسة القبطية ليه بنحط الصليب كده في كل حاجة؟ علشان عندنا 7 أسباب. Jadi ada 7 hal yang penting atau 7 sebab yang kenapa kita menggunakan tanda salib. أول حاجة إن السيد المسيح ذات نفسه وهو في حياته على الأرض كان دايما بيحب يركز على الصليب، دايما كان بيعمل فوكس على الصليب. يعني دايما مثلا في متى 10:38، متى الإصحاح 10 آية 38. Mata Ashrah. متى 10. Ayo abuna. Jadi seperti tertulis di dalam Matius 10 yang kita akan lihat bersama. Ayat bekam 38. Saya akan bacakan. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. بيقول هنا مثلا في متى 10:38 من لا يأخذ صليبه من لا يحمل صليبه ويتبعني فلا يستحقني. نلاقي المسيح بيركز على الصليب. مثلا في متى 16:24 هكذا يقول أن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. وفي لوقا 14 يقول برضو كده من لا يحمل صليبه ويأتي ورائي لا يقدر أن يكون لي تلميذا. يعني اشترط التلمذة، اشترط معاها أن الإنسان يحمل صليبه. فمعنى كده ان المسيح كان دايما بيحب يركز على الصليب. ده السبب الاول. Ya, jadi sebab atau alasan yang pertama itu karena di dalam ajaran-ajarannya Al-Masih sendiri juga sering kali menyatakannya dalam ajarannya bahwa salib itu sesuatu yang penting, seperti yang tertulis di dalam Matius 10 ayat 38 tadi, bahwa barang siapa mengikut aku dia harus memikul salib. Dan masih banyak ayat-ayat juga yang menyatakan itu. Jadi itu keluar sendiri dari mulut Al-Masih tentang salib. هنلاقي برضو السبب الثاني بقى عندنا ان الصليب كان فخر للرسل. كان الرسل كانوا بيفتخروا بيه. يعني مثلا نلاقي معلمنا بولس الرسول في رسالته لأهل غلاطيا غلاطيا 6 الإصحاح 6 ayat 14. Jadi alasan yang kedua juga karena para rasul sudah memberikan contoh kepada kita tentang pentingnya salib yang menjadi fokus dari ajaran para rasul juga. فيقول أما أنا فلن أفاخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. يعني صليب ربنا يسوع المسيح بالنسبة له هو فخر. تمام؟ ده السبب الثاني. Jadi di dalam بالصليب. Galatia 6 ayat 14. فاحنا بنفتخر بالصليب علشان كده بنحطه في كل مكان. لأن ده سبب فخر لينا زي ما كان سبب فخر لبولس الرسول. Jadi seperti tertulis dalam Galatia 6 ayat 14, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Ini yang diajarkan juga oleh Rasul Paulus dalam surat Galatia tentang السبب salib. الثالث هو إن في معاني روحية كتير في الصليب. يعني أول معنى روحي هو بيفكرنا بمحبة الله لينا، زي الآية اللي لسه قايلها بابا نور بيتكلم عن هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به. يوحنا 3:16. يوحنا الإصحاح 3 آية 16. ويدينا برضو معنى روحي تاني عن ان المسيح قبل الموت علشان خاطر يرفع عننا احنا الخطيه. فدي معاني روحيه حلوه تفهم دايما كل ما نرشم الصليب او نمسكه في ايدينا نفتكر محبه الله لينا ونفتكر ان هو رفع الخطيه عننا. Jadi alasan yang ketiga adalah salib itu mengingatkan kita kepada kasih Allah. Kasih Allah kepada kita umat manusia. Yang tadi juga sudah disampaikan oleh Baba Nur bahwa karena begitu besar kasih Allah pada kita, maka telah diberikannya anaknya yang tunggal untuk kita. Dan yang kedua itu adalah tentang pengampunan. Bagaimana dengan salib, maka Tuhan sendiri telah menebus dosa-dosa kita umat manusia. السبب الرابع
هو إن في معاني لاهوتية في رسم الصليب وفي علامة الصليب. المعاني اللاهوتية اللي موجودة بيفكرنا بالثالوث وبيفكرنا بالتجسد وبيفكرنا بالفداء. الثالوث لما بنقول باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين، قلنا باسم في الأول وقلنا إله واحد أمين في الآخر، فده الثالوث. التجسد احنا بنقول باسم الآب والابن، ان هو الابن تجسد في بطن العذراء فبنشاور على البطن ونقول الابن. وبعد كده بنقول والروح القدس اللي هو نقلنا بسبب الفداء، دم المسيح نقلنا من الظلمة، من التدبير الشمالي للتدبير اليميني، من جهة الشمال لليمين، فيفكرنا بالثالوث والتجسد والفداء. Dan alasan yang keempat ini adalah alasan teologis, yaitu bahwa dengan salib kita memahami tentang keilahian dan kemanusiaan di dalam diri Kristus. Ya, kalau kita mengenal tanda salib dalam nama Bapa, ya ini berbicara tentang keilahian. Lalu dan Putra yang kemudian menunjuk kepada tandanya itu di atas pusar, itu menunjukkan bahwa Sang Firman yang menjadi manusia melalui rahim Bunda Maria. Kemudian dan Rohul Kudus ya dari yang daya hidup Allah yang kemudian ditandai dengan dari arah kanan dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan itu menandakan bahwa kita kita manusia ini yang penuh dengan dosa, kemudian dengan salib Kristus kita ditebus dari hal-hal yang buruk, dari dari alam maut, ya, kematian karena dosa-dosa kita, menuju kebaikan kanan sebagai simbol kebaikan, kemuliaan. السبب الخامس ده سبب مهم جدا، ان زي ما بابا نور كان بيتكلم في النقطة اللي هي بتاعت وما صلب ولكن شبه لهم. احنا لما نيجي لو ما افتخرناش بالصليب كأننا بنشاركهم في ان احنا بنوافقهم ان المسيح ممكن ما يكونش اتصلب، لكن ان احنا لما نعلن دايما الصليب ونحطه في كل حاجة، يبقى ايه سبب فخرنا بالصليب؟ سبب فخرنا بالصليب ان المسيح هو اللي اتصلب عليه، يبقى احنا كده بنجاهر بإيماننا، بنقول احنا مؤمنين ان المسيح هو اللي صلب. Dan alasan yang kelima ini sangat penting. Jadi dengan kita dalam pikiran kita, hati kita fokus pada salib Kristus, maka kita diingatkan senantiasa bahwa Kristus telah menjadi pengganti kita untuk keselamatan kita, untuk menebus semua dosa dan kesalahan kita. السبب السادس كمان عندنا ان هو علامة بيرتعب منها الشيطان بيخاف من علامة الصليب، لان حتى مثلا نلاقي في يوحنا، انجيل يوحنا الاصحاح الثالث آية 14 يقول وكما رفع موسى الحية في البرية فكذلك يجب أن يرفع ابن الإنسان. في العهد القديم في الموقف بتاع موسى لما كان بني إسرائيل جات لهم التعابين والعقارب تقرصهم وعمل علامة زي الصليب وحط عليها الحية النحاسية، كان كل اللي بينظر إليها كان بيخف، كان بيشفى من المرض بتاعه، من لدغة الحية دي. فهو علامة، هو برضو كده بقى، هو بيقول زي ما موسى رفع العلامة دي قديما هكذا هيرفع ابن الإنسان. يبقى ابن الإنسان ده هو المسيح. لما علامة الصليب دي أي واحد فينا مريض بخطيته ويبص المسيح يشفى من خطيته، فالشياطين ترتعب منه. Jadi, sebab yang keenam itu sebagai tanda atau alamat. Alama itu adalah tanda ya, dalam bahasa Indonesia tanda, bahwa dengan salib itu setan juga takut. Jadi dengan peristiwa penyaliban Kristus telah mengalahkan maut, yang artinya telah mengalahkan iblis ya. Dan dengan kita berpikir atau kita fokus pada salib Kristus, kita juga dikuatkan dan kita bisa mengalahkan setan. Bahkan dalam gereja Koptik, untuk mendoakan orang-orang sakit juga biasanya meletakkan salib di atas tubuh orang yang sakit itu, dan seperti kita meninggikan, seperti di dalam Yohanes 3 ayat 14 yang saya baca di sini.
Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Dengan kita menggunakan salib, kita tahu bahwa yang disalib itu adalah Kristus, yang adalah sang anak manusia. Dan dengan kita meninggikan sang anak manusia dan kita memohon di dalam namanya, maka segala penyakit itu bisa disembuhkan. السبب السابع بقى والأخير، لو فتحنا كده متى 24 إصحاح متى، إنجيل متى الإصحاح ال 24 24 صفحة 24 verse 30. Oke. 24 وآية 30 ماشي. Bunda mengatakan sebab yang ketujuh ini seperti tertulis di dalam Matius 24 ayat 30. بيقول وتظهر في ذلك الحين علامة ابن الإنسان في السماء. إيه هي علامة ابن الإنسان اللي في السماء؟ علماء الكتاب المقدس يقولوا إن هي علامة الصليب، هي اللي بتفكرنا بفداء المسيح. فده كده ده بيتكلم عن المجيء التاني. فكل ما نرشم الصليب ونحط الصليب نفتكر، ده السبب السابع بقى، نفتكر المجيء التاني. والمجيء التاني مش المقصود بيه امتى نهاية العالم، كل واحد فينا مجيئه التاني هو اليوم اللي هيموت فيه ويقابل فيه ربنا. فكل واحد فينا دايما لما يحط الصليب قدامه يفتكر ان هو هيحاسب وان هو هيقف قدام ربنا. Dan sebab atau alasan yang terakhir, yang ketujuh adalah tentang kemuliaan. Dengan salib, dengan kita berpikir tentang salib, kita mengimani salib, bahwa kita tahu ada janji kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi ketika kita mati di dalam iman kita kepada Kristus yang juga telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, maka kita juga memperoleh kemuliaan surgawi. دول السبع أسباب اللي عندنا، عشان كده بنفتخر بالصليب ونحطه في كل حاجة في الفن بتاعنا وبنمسكه في إيدينا وبنستخدمه في كل صلواتنا. Ya, jadi dengan demikian 7 sebab yang sangat penting ini yang kemudian diekspresikan dengan salib di dalam gereja-gereja ortodok, baik Koptik, Syria maupun gereja ortodok yang lain, bahwa betapa pentingnya salib bagi kita umat Kristen. Dan di dalam gereja Koptik mereka selalu menggambar salib, mereka meletakkan salib itu di tempat yang cukup penting dan di tempat-tempat yang dimuliakan, tapi bukan pada penyembahan terhadap salib. Ya, ini yang harus ditekankan ya, Bah. Jadi bukan kita menyembah salib, tetapi karena makna salib itu yang sangat penting bagi kita.